Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh Nomor mahasiswa yang padang, bukan, akan Pak? ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya di malam hari ini, tentunya di hari Rabu malam kita semua bisa bertemu kembali pemirsa dan juga pendengar, dan juga tentunya dalam acara program kesayangan kita yaitu live interaktif Jalan Lurus, ya insyaallah di malam hari ini bersama guru kita, Ustadz kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullahu Ta'ala, dan juga yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tentunya selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dan juga petuah, serta mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Abdullah Roy yang ada di Pandeglang, Banten. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Assalamualaikum. Sehat. Gimana Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Jember alhamdulillah bensin sudah mulai aman Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Wafik barakallah. Taib Ustaz. Nah, amin ya rabbal alamin. Tapi insyaallah malam hari ini pendengar dan juga pemirsa insyaallah sudah siap Ustaz ya untuk mendengarkan nasihat dari antum tentu ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah, Fiikum barakallah. baik pemirsa dan juga pendengar, tentunya kami ikut menyapa seluruh pendengar yang ikut mendengarkan di radio-radio yang ikut merelay program di malam hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hamung FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Radio Mas FM Sragen. Baik pemirsa dan juga pendengar, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab dan juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya secara langsung di malam hari ini, marilah kita simak sedikit nasihat singkat dari beliau Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan juga hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui acara interaktif yang ada di Fatwa TV. Kemudian di awal pertemuan kali ini ada satu hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan baru saja kita memasuki bulan Safar, bulan yang kedua di antara bulan-bulan Hijriah. Pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada di sana dalil yang secara khusus menunjukkan tentang keutamaan melakukan sebuah amal saleh di bulan Safar ini. Sehingga sikap seorang muslim, dia melanjutkan amal solehnya tanpa dia meyakini ada keutamaan khusus dalam melakukan amal soleh tertentu di bulan Safar. Karena keyakinan yang seperti ini tentunya harus berdasarkan dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan demikian.
Kemudian yang kedua, keyakinan sebagian orang bahwa bulan Safar adalah bulan yang sial. Ini adalah keyakinan yang batil. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan wala safara, dan tidak ada safar. Maksudnya adalah beliau SAW mengingkari keyakinan orang-orang Arab jahiliyah tentang bulan Safar, di mana mereka dahulu di bulan Safar seperti ini mereka tidak melakukan akad nikah, mereka tidak melakukan safar, mereka tidak melakukan akad-akad yang penting, dengan keyakinan bahwa bulan Safar ini adalah bulan yang membawa kesialan. Kalau sampai menikah di bulan Safar, maka pernikahannya tidak akan bahagia. Kalau melakukan safar di bulan Safar, maka perjalanannya tidak akan selamat, dan seterusnya. Ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang berada di alam kejahilan. Nabi SAW mengingkari dan mengatakan wala safar. Tidak ada safar, tidak ada keyakinan dan tidak benar keyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan yang sial. Sehingga seorang muslim apabila sudah mengetahui yang demikian, dia memasuki bulan Safar dan melakukan aktivitas dia seperti biasanya. Kalau memang mau menikah di bulan Safar, silahkan dia menikah di bulan Safar. Kalau dia mau melakukan safar dan juga bepergian di bulan Safar, maka silahkan dia melakukan safar di bulan ini dan bertawakal kepada Allah SWT yang telah takdirkan segala sesuatu. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat dia melakukan aktivitas tersebut di bulan Safar, maka itu adalah takdir Allah. Bukan karena bulan ini adalah bulan yang sial. Dan perlu diketahui bahwa telah terjadi kejadian-kejadian yang besar, dan itu terjadi di bulan Safar. Contoh misalnya pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Khadijah. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Safar. Dan lihat bagaimana keberkahan dari pernikahan tersebut, di mana menjadi sebab Islamnya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian lahir dari beliau wanita-wanita yang saleh, anak-anak yang wanita-wanita yang salihah, anak-anak yang salihah seperti Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Dan dengan pernikahan tersebut Nabi SAW ketika beliau berdakwah, di awal-awal beliau berdakwah, maka beliau banyak dibantu oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan keberkahan dan juga kebaikan. Perlu diketahui bahwa hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah menuju Madinah adalah di bulan Safar. Dan hijrah adalah peristiwa yang besar, kejadian yang besar, yang dari sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dan juga kemudahan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah orang-orang yang beriman
Muhajirin dan Ansar di kota Madinah dengan hijrah ini. Kemudian Allah SWT menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa tidak benar keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial atau bulan yang membawa kesialan. Perlu kita sampaikan yang demikian karena secara khusus di negara kita banyak daerah ya seperti di sebagian daerah di Kalimantan dan juga di Jawa dan lain-lain yang mereka meyakini bahwa di sana ada hari yang sial di bulan Safar atau meyakini bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial. Ada yang mempercayai bahwasanya Rabu yang terakhir di bulan Safar ini adalah hari yang sial, yang membawa bala, yang membawa musibah. Dan beberapa daerah melakukan ritual untuk keselamatan, terhindar dari kesialan tersebut. Di Jawa misalnya ada ritual misalnya saparan, berasal dari kata safar, dan maksudnya adalah ingin terhindar dari kesialan di bulan ini. Tentunya ini adalah keyakinan yang tidak dibenarkan dan kewajiban kita adalah membersihkan keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang kotor, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini, semoga bermanfaat. Nah, Ustaz, syukron Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas nasihatnya yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua dan juga menjadi manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar, tentunya saat ini kita akan mendengarkan pertanyaan yang sudah terhubung dari Bapak Saleh Haji. Kita akan menyapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dengan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua hadis, Ustaz, yang berkaitan dengan amalan menjelang kematian supaya masuk surga. Jadi yang pertama amalan raga begitu. Barang siapa mengucapkan di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kemudian hadis lainnya ada amalan batin. Barang siapa yang di akhir hayatnya meyakini bahwa meyakini bahwa Allah adalah salah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Nah, bagaimana mengamalkan kedua hadis ini, Ustaz, menjelang kematian supaya bisa masuk surga? Nah, baik. Apakah menjelang kematian itu tidak perlu dengan zikir-zikir yang lain, Ustaz? Ya. Hanya fokus ke zikir yang la ilaha illallah saja begitu, Ustaz. Baik. Cukup Bapak. Mohon Pak penjelasan, syukron. Ya, Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Baik. baik. Barakallahu fikum. Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan yang terakhir sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kalau siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah dan bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah di dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan jadi maksud dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya dan diyakini dengan hatinya. Dengan lisannya dan diyakini dengan hatinya. Maka barang siapa yang terkumpul di dalam dirinya mengucapkan la ilaha illallah dan disertai dengan keyakinan yang tulus di dalam hatinya dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan ucapan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hanya sekedar mengucapkan dan tidak meyakini dalam hati seperti orang-orang munafik, maka tentunya tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah meskipun dia mengatakan 1000 kali. Kalau di dalam hatinya dia tidak meyakini apa yang terkandung di dalam ucapan la ilaha illallah. Demikian pula orang yang di dalam hatinya dia sebenarnya mengakui tidak ada sesembahan yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka keyakinan yang ada dalam hatinya tetapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, dia tetap menjadi orang yang kafir. Meskipun dia meyakini dalam hati tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka dia statusnya adalah masih sebagai orang yang kafir. Bagaimana caranya supaya seseorang meninggal di atas kalimat la ilaha illallah dengan lisannya maupun dengan hatinya? Maka ini tergantung apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya. Kalau dia selama hidupnya membiasakan dirinya untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan isinya, menjauhi hal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah seperti kesyirikan dengan seluruh jenisnya, maka diharapkan dia meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan konsekuen di atas kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut. Kalau dia terbiasa dalam kehidupan dia sehari-hari melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka diharapkan dia akan meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Dia akan meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian wallahu alam, tidak diharuskan ya seseorang kemudian dikatakan husnul khatimah apabila dia mengatakan atau terdengar mengucapkan la ilaha illallah. Tidak diharuskan demikian. Mungkin saja seorang dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah di atas Islam dan mungkin saja dia tidak sempat di akhir kehidupannya dia mengatakan la ilaha illallah. Ya mungkin dia dalam keadaan pingsan atau tidak sadar selama berminggu-minggu sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dan dia meninggal dunia di atas Islam, di atas sunnah, di atas kebaikan. Dan dia meninggal di atas sesuatu yang baik, di atas Islam, husnul khatimah. Tapi seandainya di sana ada orang yang sebelum matinya dia sempat mengatakan la ilaha illallah, maka kita husnudzan, kita berharap semoga ini menjadi ciri bahwasanya dia meninggal di atas kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, wallahu taala a'lam.
Nah, syukran sejazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji yang ada di Depok dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa dan juga pendengar, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda dan juga masih memberikan kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya secara langsung di malam hari ini kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhullah Ta'ala. Anda bisa menghubungi kami di 0821 706087 melalui telepon di WhatsApp pemirsa, atau Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Masih banyak waktu, manfaatkan waktu yang masih tersisa. Baik Ustadz, kita sembari menunggu penelpon, kita akan membacakan pertanyaan dari website Ustadz. Ini dari Ibu Fitria Uswatun Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz semua dan memberkahi majelis ilmu kita saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana ya agar taubat itu tidak hanya ketika di majelis ilmu saja. Artinya ketika nanti keluar dari masjid ilmu, niat taubatnya udah mulai hilang. Nah, bagaimana nasihatnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Orang yang menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan ayat-ayat Allah SWT, hadis Nabi SAW, kisah-kisah dari orang-orang yang saleh, maka dia akan tergugah, bertambah keimanannya. Dan Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu yang sempurna keimanannya, adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah keimanan mereka. Sehingga tidak heran seseorang di majelis ilmu dia punya keinginan kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya, menjauhi kemaksiatan, beramal saleh. Kemudian terkadang ketika dia mulai meninggalkan majelis ilmu dan memulai aktivitasnya yang berkaitan dengan dunia dan lain-lain, mulailah dia lupa dengan niatnya dan kehilangan semangat yang sebelumnya dia dapatkan ketika dia di majelis ilmu. Dan perlu diketahui bahwasanya ini juga dirasakan dahulu oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka di majelis Nabi SAW, seakan-akan mereka melihat surga, seakan-akan mereka melihat neraka. Tapi ketika mereka mulai kembali ke keluarganya, mulailah berkurang. Mereka merasakan keimanan mereka berkurang. Lalu bagaimana supaya semangat membara tersebut untuk bertobat kepada Allah ini terus ada meskipun seseorang meninggalkan majelis ilmu dan berada di tengah-tengah komunitas yang lain, di tengah keluarganya, di tengah teman kerjanya dan seterusnya, maka kita berusaha untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang melihat kita di majelis ilmu maupun di luar majelis ilmu, dan dialah yang menyuruh kita untuk bertobat kepadanya dan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagi orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yaitu dimanapun kita, baik di
bersama orang-orang yang saleh maupun ketika kita tidak bersama mereka dalam keadaan bersama orang lain maupun dalam keadaan kita sendiri, maka Allah SWT dialah yang maha melihat dan dialah Allah SWT yang menyuruh kita untuk bertobat kepadanya, sehingga semoga rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah SWT dimanapun kita berada, menjadikan seseorang senantiasa berusaha untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan dan berusaha untuk dekat dengan Allah dan kembali kepada Allah dimanapun dia berada. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Aina Ustaz, syukran jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Lalu selanjutnya kita sudah terhubung Ustaz dengan penelpon. Ada Bapak Halim di Kalimantan. Kita sapa, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, baik Bapak, silahkan dengan pertanyaannya. Begini Ustaz, apakah boleh dikatakan sudah membaca Al-Quran? Begini, kalau kita sudah hafal ayat tersebut tapi kita tidak membaca Al-Quran dengan cara menghafal, apakah boleh dikatakan membaca Al-Quran? Ya. Terutama untuk surah Al-Mulk yang dibaca setiap malam itu. Baik, ya cukup Bapak ya. Ya, terima kasih. Baik, silakan Ustaz. bisa diulangi pertanyaannya? Ya, baik. Apakah dia sudah disebut membaca Al-Quran jika apa yang dia baca ini dia sebenarnya tidak membaca Ustadz, cuman dia menghafal, misalkan surat An-Naba misalkan Ustadz, dia sudah hafal tapi dia melantunkan, tapi dia nggak membaca Ustadz, cuman menghafal aja. Apakah itu juga disebut membaca Al-Quran Ustadz? Syukran. Seperti itu Ustadz. Ya. Ya. Membaca Al-Quran itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan hifdhan, ya dengan menghafal, yaitu dia membaca tanpa dia melihat mushaf, dan juga dinamakan qiraah, dinamakan membaca apabila dia melihat dari mushaf. Jadi dua-duanya dinamakan dengan membaca. Jadi membaca bisa dengan hifdhan, bisa dengan hafalan, dan membaca Al-Quran juga bisa dengan melihat dari mushaf. Dua-duanya dinamakan membaca dan dua-duanya mendapatkan pahala, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bikulli harfin hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dari setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini mencakup orang yang menghafal, yaitu membaca dengan hafalan atau membaca dari mushaf. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ainam Ustaz. Syukran jazakallah khairan barakallahu fikum. Insyaallah ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Halim yang ada di Kalimantan ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Abdullah di Jawa Tengah. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, monggo Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan saya pernah mendengar kalau misalnya menasihati pemerintah itu kan lewat ulama, tapi mungkin itu lebih ke masalah agama ya. Tapi misalnya gini, kan ada yang sudah umum dilakukan oleh umat muslim, misalnya di kolom opini di media massa itu kan biasanya pakar atau pemerhati dengan data yang valid, akurat. Misal menasihati pemerintah dalam masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, itu tujuannya hanya menasihati pemerintah, namun untuk mengedukasi masyarakat juga. Apakah boleh
opini media massa boleh seperti itu. Misalnya Ya. kalau tidak boleh, solusinya seperti apa? Terima kasih. Baik Ustadz. Ini mengatakan bahwasannya kita kan menasihati pemerintah itu salah satunya dengan ulama Ustadz ya. Nah, menurut Bapak Abdullah ini berkaitan dengan agama. Nah, kalau misalkan mungkin berkaitan dengan masalah lingkungan hidup misalkan, apakah kita boleh Ustadz memberikan opini kita di kolom opini di sosial media mungkin, dan itu sudah dengan data akurat? Kalau tidak boleh, lalu bagaimana solusinya Ustadz? Seperti itu. Iya. Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kami pun berkata, itu para sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan juga orang-orang awam di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki an-nusah. An-nusah untuk penguasa-penguasa kaum muslimin. Ini maksud dengan an-nasihah di sini adalah bersih lisan kita, bersih hati kita, bersih perbuatan kita dari hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan kepada pemerintah kaum muslimin. Termasuk di antaranya adalah apabila seseorang ingin memberikan masukan, memberikan nasihat, maka dia berupaya memberikan nasihat tersebut kepada penguasa kaum muslimin, karena dia adalah saudara kita dan dia mendapatkan amanah dari Allah SWT untuk memimpin kaum muslimin. Kalau kita memang memiliki usulan yang baik dan kritikan yang membangun, yang insya Allah akan membawa maslahat bagi masyarakat, maka kita berikan kepada pemerintah. Ini termasuk nusah, ya termasuk nasihat. Dan termasuk di antara nasihat di sini, bersih di sini adalah menyampaikan usulan tadi dengan cara yang baik. Dan cara yang baik adalah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan cara yang lemah lembut dan juga dengan sembunyi-sembunyi. Dengan lemah lembut dan juga dengan sembunyi-sembunyi, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa dan juga Harun untuk menasihati Fir'aun dan menyuruh keduanya untuk mengucapkan qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih juga menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka hendaklah dia tidak menampakkan menampakkan nasihat tersebut di hadapan khalayak ramai. Hendaklah dia mengambil tangannya, kemudian mengajaknya berdua atau khalwah. Kalau diterima, maka alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Sehingga di antara petunjuk Nabi SAW ketika menasihati pemerintah adalah dengan sembunyi, bukan dengan menampakkan kejelekannya di hadapan orang lain. Dan ini mencakup Allah Ta'ala a'lam, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara yang berkaitan dengan dunia, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia. Maka kita berusaha untuk menyampaikan masukan tadi dengan baik, ya, dengan sembunyi-sembunyi, dan di sana ada wadah khusus mungkin yang bisa digunakan oleh
seorang yang ingin memberikan masukan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tanpa harus dia menyampaikan hal tersebut di hadapan khalayak ramai. Itu kalau maksudnya adalah isinya adalah mungkin ada kritikan di situ, maka hendaknya kritikan tersebut disampaikan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Adapun dengan hanya sekedar usulan, ya usulan, mungkin ada pendapat yang baik, maka wallahu alam, mungkin yang seperti itu bisa disampaikan di media yang terbuka. Tapi kalau sifatnya adalah kritikan dan mungkin di situ ada membongkar aib ya saudara atau membongkar kejelekan pemerintah, maka ini tidak boleh dilakukan dan harus kita jauhi. Dan yang dilakukan adalah kalau memang di situ ada perbaikan atau kritikan atau nasihat, maka disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Abdullah di Jawa Tengah. Selanjutnya Ustaz, kita sudah terhubung, ada Bapak Fuad di Jakarta Utara. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silahkan Bapak Fuad dengan pertanyaannya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya begini, bagaimana kondisi roh ketika orang sedang tidur? Saya pernah mendengar kalau orang yang sedang tidur itu rohnya diangkat sama Allah dan ketika bangun dikembalikan lagi sama orang yang sedang tidur tersebut. Terus yang saya pahami, kalau orang yang sudah meninggal dunia itu kan rohnya lepas dari jasadnya dan tidak akan kembali lagi. Bagaimana mengkompromikan antara orang yang roh yang meninggal dunia benar-benar sama orang roh yang sedang tidur? Terus bagaimana dengan orang yang sedang tidur mengalami mimpi? Apakah mimpi itu juga roh yang mengalami mimpi itu? Dan saya pernah bermimpi bertemu sama orang-orang yang terdekat saya yang sudah meninggal dunia seperti orang tua gitu. Itu bagaimana? Apakah ada penjelasan dari Islam tentang pandangan ruh yang seperti itu? Demikian pertanyaannya. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh ini adalah urusan Rabbmu dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Maka seorang muslim tentunya dia berbicara dan juga meyakini sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya, termasuk diantaranya adalah perkara ruh ini. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki kitab khusus tentang masalah ruh. Dan sebagian apa yang tadi ditanyakan ada jawabannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mematikan jiwa ketika meninggalnya dan yang belum meninggal ketika di dalam tidurnya. Allah SWT dialah yang mematikan jiwa ketika meninggalnya dan yang belum meninggal di dalam tidurnya.
Artinya seorang ketika tidur maka dipisahkan antara ruh dengan jasadnya. Tetapi bukan berarti dia meninggal dunia sebagaimana orang yang telah datang kepadanya ajal. Kemudian fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Terkadang Allah SWT menahan, yaitu menahan roh tadi sehingga dia tidak kembali kepada jasadnya dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah SWT mengirimkan kembali sebagian roh kepada jasadnya ila ajalin musamma, sampai pada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika tidur maka di sana ada keadaan yang di mana roh ini berpisah dengan jasadnya, dan perpisahan di sini tidak sama dengan perpisahan ketika orang benar-benar meninggal dunia dan sudah habis ajalnya. Ini adalah keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan tidur Allah SWT pisahkan antara jasad dengan roh tersebut. Terkadang Allah SWT tahan rohnya, akhirnya jasad tersebut ya meninggal dunia, dan terkadang Allah SWT kembalikan roh tadi kepada jasadnya dan dia pun hidup sampai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Bagi yang ingin lebih dalam mengetahui tentang ruh, dan sebagaimana tadi kita sebutkan ayat bahwasanya tentang ruh ini adalah urusan Allah SWT, maka kita bisa mentelaah dan membaca kitab yang tadi kita isyaratkan, kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, baik Ustaz, syukran jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fuad yang ada di Jakarta Utara. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan Bapak Aristo di Bekasi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak dengan pertanyaannya Bapak. Ingin bertanya Ustadz, bila ada seorang perempuan yang hamil dari hasil perzinahan, kemudian dia dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya, bagaimanakah status pernikahannya? Apakah sah atau tidak? Juga bagaimana dengan status anak yang dikandungnya? Dan bagaimana juga status anak yang lahir tersebut? Demikian pertanyaannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik Ustaz. Ya, ini yang ditanyakan berkaitan dengan apabila ada anak hasil perzinahan lalu perempuan itu dinikahi, bagaimana status pernikahannya dan bagaimana status anak tersebut dan bagaimana status anak yang nanti lahir dari pernikahan tersebut Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Dalam keadaan seperti itu, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa laki-laki tadi seandainya dia menikahi wanita yang dizinai dalam keadaan dia hamil, maka pernikahannya sah. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa apabila pernikahan dilakukan ketika hamil, maka tidak sah, karena dia masih dalam belum selesai iddahnya. Dia harus melahirkan terlebih dahulu. Apabila sudah melahirkan dan si laki-laki tersebut ingin menikahi wanita yang telah dia zinai, maka silakan dia
menikahi, tetapi setelah melahirkan. Barulah pernikahannya menjadi pernikahan yang sah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati, dan ini adalah fatwa seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat bahwa kalau pernikahannya dilakukan ketika hamil, maka ini tidak sah. Harus dilakukan setelah melahirkan. Nah, tentunya dalam hal ini masing-masing dari keduanya ini wajib untuk bertobat kepada Allah SWT, karena zina ini adalah dosa besar. Zina ini adalah dosa besar, dan masing-masing adalah bertobat kepada Allah SWT, dan kemudian apabila ingin melangsungkan pernikahan, maka ya demikian tidak masalah. Adapun status anak, maka kalau itu di luar pernikahan yang syar'i, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada sang laki-laki. Ya, tidak bisa dinisbahkan kepada sang laki-laki atau laki-laki yang menzinai tadi, tetapi dinisbahkan kepada ibunya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Enam Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya, ada Ibu Lestari di Tangerang. Kita sapa, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Halo. Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya Ibu. Ya, Ustadz. Ya. Saya akan menanyakan masalah takdir. Dalam hal ini saya terkena penyakit udah agak lama, karena berobat nggak sembuh. Akhirnya saya dinyatakan memang ini udah takdir yang terkena ke saya. Yang saya tanyakan, bagaimana hubungannya takdir dengan masalah sebabnya? Apakah takdir ini bisa terlepas dari masalah sebab? Ya, baik. Cukup Ibu ya? Cukup, ya. Jazakillah. Ya, jazakallah khairan. Baik, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Tidak diragukan lagi bahwa segala sesuatu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Termasuk di antaranya adalah sakitnya seseorang dengan takdir Allah. Sembuhnya seseorang juga dengan takdir Allah. Karena segala sesuatu, baik sembuh maupun dalam keadaan sakit, maka semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menakdirkan sebabnya. Seseorang dia sakit, dan sebab dari sakit tersebut adalah juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya dia sakit kanker misalnya, maka di sana ada sebab-sebab yang menjadikan dia memiliki penyakit tersebut. Mungkin dia memakan ini, memakan itu, atau sering mengkonsumsi ini, dan seterusnya, sehingga dia pun terkena penyakit tadi. Jadi Allah SWT dialah yang mentakdirkan sebuah penyakit, dan Allah SWT juga yang telah mentakdirkan sebabnya. Dan di dalam itu semuanya ada hikmah dari Allah SWT. Dialah fa'alun lima yurid. Allah SWT dialah yang melakukan apa yang dia inginkan. Dan Allah SWT dialah ahkamul hakimin. Dialah yang maha bijaksana. Dialah yang maha melakukan apa yang dia inginkan. Dan di dalam apa yang Allah lakukan, itu di sana ada hikmah. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
Enam Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita masih terhubung ada Ibu Rahmi di Jakarta Selatan. Kita sapa, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya Ibu. Iya, mohon izin Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, misalnya kita punya anak, entah itu anak laki-laki atau perempuan, jadi mereka punya teman dekatnya berjauhan, tetapi sering berchattingan dalam arti hanya sebagai teman saja, berchattingan dengan WhatsApp hanya sebagai teman, tetapi yang kita ketahui tidak ada bermesra-mesraan dalam chat tersebut. Itu bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Dan misalnya anak perempuan tersebut sedang belajar menghafal Al-Quran. Apakah misalnya si anak laki-laki ini sering melakukan chattingan melalui WhatsApp, apakah akan hilang hafalannya? Demikian yang ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti ada 2 pertanyaan ini Ustaz. Intinya Ustaz, jadi bagaimana hukumnya jika chattingan tanpa mesra-mesraan, ya cuman ya sekedar chattingan aja, dan juga ketika membaca Al-Quran tapi juga disimak Ustaz oleh temannya tersebut Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan antara seseorang dengan lawan jenisnya. Dan di antaranya adalah larangan untuk khalwah. Larangan untuk khalwah, yaitu berdua-duaan. Seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya tidaklah seorang berkhalwah dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah syaitan. Maksudnya adalah syaitan akan berusaha membisiki, menggoda sehingga terjadi sesuatu yang lebih besar daripada itu. Itu terjadi perzinaan yang diawali dengan ucapan, yang diawali dengan sentuhan dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan, dan Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya adalah janganlah kalian mendekati atau melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam perzinahan. Termasuk di antaranya adalah khalwah. Di zaman sekarang ada khalwah yang sebagian menamakannya adalah khalwah elektronia. Khalwah elektronia yaitu seorang berkhalwah, di antaranya adalah melalui media sosial. Ya, mungkin melalui WhatsApp dia berbicara dengan lawan jenis, maka tentu yang demikian bisa menjadi celah. Dan betapa banyak perzinaan yang awalnya adalah dari khalwah yang seperti ini. Ya, seorang laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahram atau sebaliknya. Kemudian akhirnya terjadi yang lebih parah daripada itu, terjadi perzinahan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang berusaha untuk membatasi. Tidak berbicara melalui WhatsApp dengan wanita yang bukan mahram kecuali dalam keadaan darurat. Nah, seandainya dalam keadaan darurat pun dia lakukan sekedarnya. Jangan dia berlebihan dengan bahasa yang biasa-biasa saja. Dan jangan sampai dia menggunakan kata-kata yang
bisa menjadikan di sana fitnah bagi wanita tersebut atau bagi laki-laki tersebut. Sekedarnya saja bertanya, sekedarnya atau mengabarkan sekedarnya saja untuk menutup seluruh pintu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perzinahan. Sehingga yang demikian mungkin menjadi tanggung jawab seorang ibu, hendaknya dia mengingatkan putrinya supaya jangan bermudah-mudahan ya chatting dengan laki-laki yang bukan mahram. Mungkin dia mengatakan ini dalam suatu yang perkara yang biasa-biasa saja. Ya, perkara dunia, tidak ada kata-kata berbesar-besaran dan seterusnya. Demikianlah syaitan yang terkadang awalnya adalah tidak ada maksud, ya, tetapi lama-kelamaan syaitan menggoda. Bahkan terkadang, dan ini sering atau bahkan bisa kita katakan sering terjadi, awalnya adalah bertanya-tanya tentang masalah agama, ya, atau meminta nasihat atau curhat misalnya dan seterusnya. Kemudian akhirnya ditanggapi dan merasa ada perhatian, kemudian lama-kelamaan berkembang dan syaitan membisiki sampai akhirnya terjadi perzinaan. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Oleh karena itu dinasihati supaya jangan sampai berlebihan. Kalau memang tidak perlu, maka jangan kita berbicara secara pribadi dengan laki-laki yang bukan mahram. Sehingga kalau ditanyakan apakah yang demikian bisa menghilangkan hafalan, kalau memang itu adalah perkaranya bisa sampai kepada kemaksiatan, maka yang namanya maksiyah ini bertentangan atau tidak bisa dijamak dengan nurullah, ya, tidak bisa dijamak dengan cahaya Allah. Sehingga dikhawatirkan seorang wanita yang dia punya hafalan Al-Quran, kemudian dia melakukan kemaksiatan, khalwah dengan laki-laki yang bukan mahram, maka ini bisa menjadi sebab hafalannya semakin lemah, ya, dan bisa saja menjadi sebab hafalannya hilang. Karena yang namanya kemaksiatan ini tidak bisa digabungkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Aina Ustaz, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Dan pertanyaan tadi Ustaz sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan kepada antum yang telah membersamai kita, telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga ini menjadi amal jariah bagi antum Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Dan juga jangan lupa terus saksikan program live interaktif dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga kami mengajak pemirsa serta pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan. Dan juga kami akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.